Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang gadis 25 tahun bernama Sari. Wajahnya cantik, tutur katanya manis di depan orang lain, namun di balik itu tersimpan hati yang keras terhadap ibunya. Puncaknya, satu sore yang kelam, amarahnya memuncak hingga ia tega menyiramkan sayur panas ke kepala wanita yang melahirkannya. Detik itu juga, sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Tubuh Sari berubah mengerikan, menjadi ular dengan kepala manusia. Warga kampung berteriak histeris, dan sejak saat itu, kisah tragisnya jadi pelajaran hidup yang tak pernah terlupakan. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Timur, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mak Aminah. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, kulitnya keriput, tubuhnya kurus, dan rambutnya memutih. Sehari-hari ia berjualan sayur keliling dengan pikulan sederhana, berjalan dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Walau tubuhnya rapuh, ia tetap memaksakan diri, demi satu-satunya anak yang ia miliki, Sari, gadis berusia 25 tahun yang menjadi harapan sekaligus luka dalam hidupnya. Sejak suaminya meninggal belasan tahun silam, Mak Aminah harus menanggung beban hidup sendirian. Ia tidak pernah menikah lagi. Baginya, cukup sudah cinta yang ia berikan untuk satu lelaki yang kini sudah tiada, dan untuk anak gadis yang dititipkan Allah kepadanya. Meski hidup dalam kekurangan, ia berusaha keras agar Sari bisa sekolah, berpakaian layak, dan tidak kekurangan makan. Semua jerih payahnya adalah doa dalam diam, agar kelak anaknya menjadi gadis baik yang berbakti. Namun, kenyataan seringkali tak seindah doa. Sari tumbuh menjadi gadis cantik. Kulitnya kuning langsat, wajahnya manis, matanya besar dan jernih. Banyak orang di kampung yang memuji kecantikannya. Namun di balik wajahnya yang ayu, Sari menyimpan sifat yang keras kepala, mudah tersinggung, dan sering mengeluh. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit membentak. Dan yang paling sering menjadi sasaran amarahnya adalah orang yang paling menyayanginya, ibunya sendiri. Mak ini kalau jalan lambat sekali. Malu aku jalan sama Mak, kayak bawa nenek-nenek, gerutu Sari suatu siang, saat keduanya berjalan ke pasar. Mak Aminah hanya tersenyum kecil. Napasnya sudah terengah-engah. Kakinya gemetar menopang tubuh renta, namun ia tetap berusaha mengikuti langkah anaknya. Sabar, Le. Mak memang sudah tua. Tidak bisa secepat kamu, jawabnya lirih. Bagi Sari, jawaban itu justru menambah rasa jengkel. Ia merasa ibunya hanya penghalang dalam hidupnya. Di matanya, ibunya hanyalah perempuan miskin, bau sayur, pakaian lusuh, dan wajah letih. Ia tidak pernah melihat betapa keras perjuangan yang dilakukan ibunya sejak ia kecil. Ia hanya melihat kekurangan. Di rumah sederhana mereka, rumah berdinding anyaman bambu yang mulai lapuk, Mak Aminah tetap berusaha memberi yang terbaik. Setiap pagi sebelum fajar, ia sudah berangkat ke pasar induk, membeli sayur dengan uang pas-pasan, lalu memikulnya kembali untuk dijual keliling. Sementara itu, Sari sering masih tidur pulas, enggan membantu. Jika diminta, ia akan menggerutu panjang, seolah-olah semua pekerjaan rumah adalah beban berat. Malam-malam Mak Aminah sering menghabiskan waktunya dengan berdoa. Sambil memandang wajah anaknya yang tertidur, ia berbisik pelan, "Ya Allah, ampuni anakku. Lembutkan hatinya. Jangan hukum dia karena kebodohannya, tapi hukum aku saja kalau aku salah mendidiknya." Air matanya jatuh tanpa suara. Namun doa itu seolah tak berbalas. Sari makin lama makin sulit diatur. Ia mulai merasa malu punya ibu seperti Mak Aminah. Apalagi ketika ia melihat teman-temannya di desa sudah banyak yang menikah dengan lelaki mapan. Ada yang jadi istri pegawai kecamatan, ada pula yang diboyong ke kota besar. Sari sering merasa terhina karena lamaran yang datang selalu gagal. Ia meyakini alasannya hanya satu. Orang-orang menolak karena melihat ibunya yang miskin dan tua. Pernah suatu sore,
Setelah lamaran seorang pria batal karena keluarganya tidak setuju, Sari pulang dengan wajah merah padam. Begitu masuk rumah, ia langsung membanting pintu. Semua ini gara-gara Mak. Kalau Mak tidak miskin, kalau Mak tidak jualan sayur keliling, aku sudah menikah. Orang-orang malu sama Mak. Tahu? Malu, teriaknya dengan suara bergetar. Mak Aminah hanya diam. Matanya basah. Dadanya sesak. Tetapi ia tidak melawan. Dengan suara serak, ia hanya berkata, "Sari, jangan bicara begitu sama Mak. Kalau kamu belum jodoh, itu sudah takdir Allah. Jangan salahkan Mak." Namun kata-kata lembut itu justru membuat Sari makin membara. Ia merasa ibunya selalu jadi alasan kegagalannya. Ia tak tahu bahwa di balik tubuh ringkih itu ada hati yang hancur berkeping-keping karena ucapan anaknya. Tetangga sering melihat perlakuan Sari kepada ibunya. Ada yang kasihan, ada yang hanya bisa menggelengkan kepala. Kasihan Mak Aminah, sudah tua tapi masih dimarahi anak, bisik mereka. Namun Mak Aminah tidak pernah membalas, tidak pernah membuka aib anaknya. Baginya, apapun yang terjadi, Sari adalah darah dagingnya. Ia rela menanggung luka sendiri asalkan anaknya tetap dipandang baik di mata orang lain. Hari-hari itu berlalu dengan luka yang tidak pernah disembuhkan. Sari hidup dengan hati yang semakin keras, sedang ibunya hidup dengan doa yang semakin dalam. Hingga suatu hari, perasaan benci dan amarah Sari kepada ibunya mencapai titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Titik yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari di desa itu terasa semakin berat bagi Mak Aminah. Usianya yang makin renta membuat langkahnya lambat. Tubuhnya sering sakit, dan kadang ia harus menahan pusing sambil tetap memikul dagangan sayur. Namun meski begitu, ia tetap memaksa diri. Semua itu semata-mata untuk anak semata wayangnya, Sari. Tapi seiring bertambahnya usia, bukannya semakin berbakti, Sari justru semakin jauh dari ibunya. Ia sudah tidak lagi peduli pada jerih payah Mak Aminah. Bagi Sari, ibunya hanyalah simbol kemiskinan, sumber rasa malu, dan alasan ia selalu gagal meraih kebahagiaan. Pernah suatu pagi, ketika Mak Aminah pulang dari pasar dengan keringat bercucuran, ia mendapati Sari sedang duduk di teras dengan wajah muram. "Le, bantu Mak menata sayur ini ya, nanti pelanggan keburu datang," kata Mak Aminah dengan suara lembut. Sari tidak bergeming. Ia hanya melirik sebentar lalu menjawab ketus, "Mak ini nggak ngerti juga, ya? Aku lagi pusing mikirin hidupku. Nggak ada yang mau sama aku. Semua karena Mak. Aku nggak mau lagi ikut-ikutan jualan sayur kayak gini. Malu." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Mak Aminah. Namun ia tetap berusaha tersenyum, walau bibirnya bergetar. "Sari, jangan bilang begitu. Nak, semua orang punya rezekinya masing-masing. Kalau kamu sabar, insya Allah ada jodoh yang baik untukmu." Sari berdiri, menghentakkan kakinya dengan keras. "Jodoh apa?" Semua orang menolak karena melihat Mak. Lihat diri Mak. Lusuh, bau sayur, miskin. Siapa yang mau punya mertua kayak gitu? Mak Aminah terdiam. Matanya mulai basah, tapi ia tetap menahan diri. Ia tahu, jika ia menangis, justru akan semakin membuat Sari marah. Maka ia memilih menunduk, menyembunyikan air mata yang siap jatuh. Hari demi hari, Sari semakin jarang berbicara baik pada ibunya. Jika bicara pun, hanya sebatas keluhan atau kemarahan. Ia sering menghindari ibunya ketika ada teman yang datang, takut temannya melihat ibunya yang lusuh. Bahkan pernah ia dengan tega menyuruh ibunya masuk ke dapur ketika ada tamu laki-laki datang ke rumah. "Mak, jangan nongol di sini. Masuk aja ke dapur. Malu aku kalau orang lihat Mak dengan baju kayak gitu," katanya tanpa ragu. Mak Aminah terdiam. Ia masuk ke dapur dengan hati hancur, duduk di kursi tua, menatap langit-langit rumah bambunya, lalu berbisik lirih. "Ya Allah, betapa sakitnya hati ini. Tapi jangan hukum anakku karena ucapannya. Biarlah aku yang menanggung, asalkan engkau masih sayang padanya."
Doa itu berulang-ulang keluar dari bibirnya. Ia menutup semua keburukan anaknya dari mata orang lain. Namun di dalam rumah, luka itu semakin dalam. Sari semakin tak terkendali. Jika lapar, ia hanya tahu marah. Jika keinginannya tidak dituruti, ia membentak. Bahkan pernah suatu malam, ketika Mak Aminah terlambat menyiapkan makan karena tubuhnya lemah, Sari membanting piring sambil berteriak, "Dasar perempuan tua, kerjanya lambat. Aku ini lapar, ngerti nggak?" Suara bentakan itu membuat hati Mak Aminah bergetar. Ia menatap anaknya dengan mata yang penuh kasih, meski hatinya terkoyak. Dengan lirih ia hanya berkata, "Maafkan Mak, Le. Tadi Mak lelah, jadi agak lama. Sebentar Mak panaskan lagi nasinya." Kebaikan itu bukannya melunakkan hati Sari, malah membuatnya semakin keras. Ia merasa ibunya terlalu lemah, terlalu miskin, dan tidak pantas menjadi alasan dirinya tertahan dalam kemiskinan. Semua kebencian itu perlahan menumpuk, menjadi api yang membakar hatinya. Ia tidak lagi segan mengumpat, tidak lagi malu menyakiti hati orang yang melahirkannya. Warga kampung yang kadang mendengar pertengkaran mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Kasihan Mak Aminah, anaknya cantik, tapi lidahnya seperti ular, bisik mereka. Namun, meski hatinya hancur, Mak Aminah tetap tidak pernah berhenti mendoakan anaknya. Ia percaya, suatu hari nanti, doa seorang ibu akan mengetuk pintu langit. Ia yakin, Allah tidak akan membiarkan anaknya terus berjalan dalam kesesatan. Tapi ia tidak tahu, bahwa badai besar justru sedang menunggu di depan. Sebuah peristiwa yang akan mengguncang hidup mereka, mengguncang seluruh desa, dan menjadi kisah pilu yang tak akan pernah dilupakan orang-orang yang menyaksikannya. Hari itu langit mendung, angin berhembus kencang, seakan alam ikut menyimpan kegelisahan yang besar. Sore itu, Sari baru saja kembali dari rumah seorang lelaki yang beberapa minggu terakhir dekat dengannya. Hatinya hancur. Lelaki itu, yang awalnya menjanjikan keseriusan, tiba-tiba berubah dingin. Dengan wajah masam ia berkata, "Aku tidak bisa menikah denganmu, Sar. Ibuku tidak setuju. Katanya, keluargamu terlalu miskin. Maafkan aku." Kata-kata itu menampar harga diri Sari. Di sepanjang perjalanan pulang, wajahnya panas menahan malu. Hatinya dipenuhi kemarahan. Baginya, hanya ada satu penyebab kegagalan itu, ibunya. Begitu sampai di rumah, ia mendapati Mak Aminah sedang di dapur, menyiapkan sayur hangat untuk makan malam mereka. Bau kuah sayur yang mendidih memenuhi udara, bercampur dengan asap kayu bakar. Dengan senyum lemah, Mak Aminah menyapa, "Sari, sudah pulang, Le? Mak masakan sayur kesukaanmu. Ayo makan, biar hatimu adem." Namun yang didapat bukan balasan senyum, melainkan tatapan penuh benci. "Mak, cukup sudah. Aku muak hidup kayak gini. Semua orang menolak aku, semua gara-gara Mak." Sari berteriak, suaranya bergetar penuh dendam. Mak Aminah tertegun, sendok kayu yang ia pegang jatuh ke lantai. "Astagfirullah. Sari, jangan begitu. Nak, jangan salahkan Mak. Jodoh itu urusan Allah. Kalau memang bukan rezekimu, insya Allah akan ada yang lebih baik." Tapi kata-kata lembut itu justru menyulut api di dada Sari. "Jangan bawa-bawa Allah. Jangan bawa-bawa takdir. Semua orang nolak aku karena lihat Mak. Lihat diri Mak. Lusuh, miskin, menjijikan. Aku capek hidup dengan Mak." Warga kampung yang rumahnya berdekatan mulai mendengar suara teriakan itu. Mereka saling pandang, mulai mendekat pelan, khawatir ada sesuatu yang terjadi. Sementara itu, di dalam dapur, Mak Aminah mulai menitikkan air mata. Dengan suara bergetar ia mencoba menenangkan. "Nak, Mak ini sudah tua. Kalau ada salah Mak, maafkanlah. Jangan bicara begitu. Jangan durhaka sama ibumu, Le." Namun justru kalimat itu membuat mata Sari semakin merah. Urat di lehernya menegang. Tanpa pikir panjang,
Ia meraih panci sayur panas yang baru saja diangkat dari tungku. Tangannya gemetar menahan amarah. Dalam sekejap, dengan tatapan penuh benci, ia menyiramkan sayur panas itu ke kepala ibunya. "Rasakan. Aku benci sama Mak." Jeritan memilukan mengguncang rumah kecil itu. Suara Mak Aminah menggema. Tubuhnya gemetar menahan sakit. Kulit kepalanya melepuh seketika. Ia jatuh tersungkur. Tangannya berusaha menutupi kepalanya yang melepuh. Warga yang sudah sampai di depan rumah segera masuk. Mereka terkejut melihat Mak Aminah mengerang kesakitan di lantai. Sementara Sari berdiri dengan napas memburu. Wajahnya pucat tapi penuh kebencian. Namun belum sempat warga menegurnya. Tiba-tiba tubuh Sari bergetar hebat. Matanya terbelalak. Kulitnya berubah pucat lalu perlahan menghitam. Ia berusaha menjerit. Tapi suaranya berubah parau. Warga yang melihat mulai panik. "Astagfirullah. Apa yang terjadi?" teriak seseorang. Kulit Sari mulai bersisik. Tangannya memanjang. Tubuhnya melilit ke lantai. Suaranya berganti menjadi desisan panjang. Wajahnya masih jelas terlihat. Tapi tubuhnya sudah menjelma ular. Lidahnya bercabang. Matanya merah berair. Ia menjerit dengan suara yang setengah manusia, setengah ular. "Mak, tolong aku. Tolong." Warga kampung berhamburan. Sebagian menjerit, sebagian terdiam gemetar menyaksikan peristiwa yang tak masuk akal. Ada yang langsung sujud membaca doa. Ada yang menangis ketakutan. Sementara itu, Mak Aminah, dengan tubuh lemah dan kepala melepuh, berusaha bangkit. Air matanya bercampur darah dan luka di wajahnya. Namun meski anaknya telah menyiksanya, ia tetap meraih tangan bersisik itu, mencoba mendekapnya. "Ya Allah, ampunilah anakku, jangan hukum dia." Lirihnya dengan suara parau, meski tubuh anaknya sudah menjelma makhluk yang mengerikan. Semua orang tertegun. Bagaimana mungkin seorang ibu yang baru saja disakiti begitu kejam, masih bisa memohon ampun untuk anaknya? Tangisan warga pun pecah. Beberapa di antara mereka berteriak, "Naudzubillah, azab Allah nyata di depan mata kita." Tubuh Sari terus menggeliat, semakin panjang, semakin menyeramkan. Wajahnya masih jelas terlihat, wajah manusia yang kini dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Suaranya lirih, "Ampun, Mak, ampun." Namun waktu tidak bisa diputar kembali. Perbuatannya sudah melewati batas. Dan malam itu, seluruh warga desa menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang anak yang durhaka mendapatkan balasan di dunia. Balasan yang membuat semua orang menggigil ngeri dan menangis pilu. Malam itu desa kecil di Jawa Timur diguncang peristiwa yang tak masuk akal. Di dapur bambu rumah sederhana Mak Aminah, tubuh Sari yang kini menjelma ular besar dengan kepala manusia menggeliat tak karuan. Wajahnya masih jelas terlihat, pucat pasi dengan mata yang membelalak penuh ketakutan. Lidah bercabang menjulur dari mulutnya, disertai suara desisan panjang yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Warga kampung berkerumun di halaman rumah. Lampu-lampu minyak dinyalakan, menerangi suasana yang mencekam. Orang-orang saling berdesakan, sebagian menangis, sebagian komat kamit membaca doa, sementara sebagian lagi hanya terdiam, wajahnya pucat pasi. "Naudzubillah, baru kali ini aku lihat hal seperti ini," bisik seorang ibu sambil memeluk anaknya erat-erat. "Benar kata orang tua dulu, jangan sekali-kali durhaka sama ibu. Lihatlah balasannya," jawab seorang bapak dengan suara bergetar. Sari meronta-ronta, tubuhnya melingkar ke sana kemari, menghantam dinding bambu hingga rumah bergoyang. Dari mulutnya keluar jeritan lirih bercampur tangis. "Mak, tolong aku takut, aku nggak mau begini." Suaranya parau, kadang terdengar jelas, kadang hilang tertutup desisan. Warga yang mendengar hanya bisa menutup mulut, sebagian meneteskan air mata. Mereka menyadari penyesalan Sari datang terlalu terlambat. Di sisi lain, Mak Aminah terbaring lemah di lantai. Kepala dan wajahnya melepuh parah akibat siraman sayur panas tadi. Tubuhnya gemetar, tapi ia memaksa diri bangkit. Dengan langkah terseok ia mendekati anaknya yang sudah berubah mengerikan.
Anakku, sabarlah. Mak ada di sini, ucapnya lirih, meski darah menetes dari luka di kepalanya. Warga terkejut melihat betapa besarnya kasih seorang ibu. Alih-alih membenci, Mak Aminah justru meraih tubuh bersisik itu, mencoba mengusapnya meski kulit ular itu dingin dan licin. Tangisan warga pecah. Ya Allah, betapa sabarnya seorang ibu, seru salah satu di antara mereka. Namun Sari hanya bisa merintih. Mak, maafkan aku benci sama diriku sendiri. Aku takut. Mak, tolong aku. Suara itu terdengar jelas di telinga semua orang, membuat hati mereka teriris. Tidak ada satupun yang berani mendekat. Semua diliputi rasa ngeri. Namun di mata mereka, kejadian itu adalah azab yang nyata. Azab yang turun di hadapan orang-orang agar mereka mengambil pelajaran. Sebagian warga mencoba membaca doa keras-keras. A'udzubillahi minasyaitonir rojim. Ya Allah, lindungi kami dari kedurhakaan anak, teriak seorang ustaz kampung sambil menangis. Suasana semakin mencekam. Setiap kali tubuh ular itu menggeliat, tanah seperti bergetar. Suara desisnya menyeramkan, membuat anak-anak kecil menangis histeris di pelukan orang tua mereka. Namun di tengah kengerian itu, Mak Aminah tetap tak berhenti berdoa. Tangannya gemetar menengadah ke langit. Ya Allah, ampunilah anakku, jangan hukum dia terlalu berat. Kalau memang salah ini karena aku tidak bisa mendidiknya, maka hukumlah aku, jangan anakku. Doa itu menusuk hati semua orang yang mendengar. Bahkan seorang bapak yang biasanya keras, kini tak mampu menahan tangisnya. Subhanallah, bagaimana mungkin hati seorang ibu bisa begitu luas, sementara anaknya sendiri tega menyiksanya. Namun tak ada yang bisa menghentikan kutukan itu. Sari semakin lemah, wajahnya semakin pucat, tubuhnya menggeliat makin keras. Jeritannya terdengar memilukan, seperti seseorang yang merasakan siksaan yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Di antara tangisnya, Sari kembali berkata, Mak, aku nyesel, aku durhaka, ampuni aku, Mak. Mak Aminah yang kepalanya berlumur luka hanya bisa mengelus sisik anaknya dengan tangan bergetar. Air matanya menetes ke tubuh anaknya. Mak sudah maafin kamu. Nak, Mak nggak pernah dendam, meskipun kamu siksa Mak. Hati Mak tetap cinta sama kamu. Warga yang mendengar itu semakin sesenggukan. Malam itu, semua orang merasa dihantam kenyataan pahit. Betapa besar dosa seorang anak durhaka, dan betapa besarnya kasih sayang seorang ibu meski sudah dilukai sedemikian rupa. Peristiwa malam itu bukan sekadar tontonan, tapi juga menjadi peringatan keras bagi seluruh desa. Bahwa tak ada dosa yang lebih cepat mendatangkan azab selain durhaka kepada ibu. Dan Sari, gadis muda berusia 25 tahun itu, telah menjadi saksi hidup dan saksi kutukan atas janji Allah yang nyata. Malam semakin larut. Suara jangkrik yang biasanya meramaikan pedesaan kini seakan hilang, digantikan desis panjang dari tubuh Sari yang sudah menjelma ular. Warga yang berkerumun di halaman rumah Mak Aminah hanya bisa terpaku. Ada yang menangis, ada yang beristighfar tak henti-henti, ada pula yang wajahnya pucat pasi, tak percaya bahwa di depan mata mereka sedang terjadi sesuatu yang jauh di luar logika manusia. Tubuh Sari menggeliat hebat. Sisiknya berkilau terkena cahaya lampu minyak. Kepalanya tetap wajah manusia, dengan mata sayu penuh air mata. Dari mulutnya keluar jeritan memilukan. Mak, aku sakit, aku takut, aku nggak mau mati begini. Desisannya bercampur tangis itu menusuk hati siapapun yang mendengar. Tetapi semua orang tahu, apa yang terjadi bukanlah sekadar sakit biasa. Itu adalah azab. Azab yang nyata. Azab yang turun seketika akibat kedurhakaan. Mak Aminah terbaring lemah. Luka bakar di kepalanya membuat tubuhnya panas dan gemetar. Namun ia memaksa bangun, berjalan merangkak mendekati anaknya. Warga mencoba menahan, tetapi ia menepis dengan tangan gemetar. Biarkan aku, itu anakku, katanya lirih. Ia mendekap tubuh bersisik itu, seolah tak peduli pada ngeri yang dirasakan orang lain. Dengan air mata bercucuran, ia membisikkan doa di telinga anaknya yang masih berwajah manusia. Ya Allah,
Ampuni anakku, jangan biarkan ia tersiksa. Kalau engkau murka padanya, maka biarlah aku yang menanggung, aku ibunya. Ya Allah, kasihanilah darah dagingku. Doa itu membuat warga terisak. Banyak dari mereka yang menutup wajah, tak sanggup menahan tangis. Ada yang berbisik, Subhanallah, cinta seorang ibu memang tak pernah habis, meski disakiti, hatinya tetap memaafkan. Namun doa itu tak mampu menghentikan takdir. Tubuh Sari semakin bergetar. Wajahnya makin pucat. Matanya mendelik ke atas. Ia menjerit sekali lagi. Mak, aku nyesel. Aku durhaka. Aku nggak mau begini. Tolong aku, Mak. Suara itu kemudian berganti menjadi desisan panjang. Tubuhnya melilit keras. Menghantam lantai rumah bambu hingga papan-papan berderit. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Warga berteriak panik. Sebagian mundur menjauh. Sebagian lagi tetap terpaku. Seolah kaki mereka tak bisa bergerak. Tanah di bawah tubuh ular itu mulai retak. Suara seperti perut bumi yang berguncang terdengar jelas. Retakan itu makin lebar. Menelan bagian lantai rumah. Tubuh ular berkepala manusia itu tersedot perlahan ke dalamnya. Sari menjerit lagi. Kali ini lebih panjang, lebih memilukan. Mak, aku takut. Tolong. Mak Aminah, meski tubuhnya lemah, meraih tangan anaknya yang masih berbentuk manusia. Tangannya bergetar, namun genggamannya erat. Air matanya jatuh membasahi tangan bersisik itu. Mak sudah maafkan kamu. Nak, Mak cinta sama kamu. Mak ikhlas. Semoga Allah ampuni kamu. Namun genggaman itu tak bertahan lama. Perlahan tubuh ular itu terseret lebih dalam. Wajah manusia Sari masih tampak jelas, menjerit penuh ngeri. Hingga akhirnya, dalam sekejap, tubuh itu lenyap di telan bumi, meninggalkan retakan tanah yang kemudian menutup kembali. Suasana menjadi hening. Warga terdiam. Hanya suara tangisan Mak Aminah yang terdengar. Ia jatuh tersungkur di atas tanah yang baru saja menelan anaknya. Air matanya bercampur dengan darah dari luka kepalanya. Ya Allah, Engkau Maha Adil. Engkau sudah ambil anakku dengan cara MU, semoga Engkau tetap merahmatinya. Tangisan warga pun pecah. Malam itu, desa kecil itu seakan menjadi saksi bisu bagaimana kedurhakaan dibalas dengan azab yang nyata, di hadapan banyak mata. Beberapa orang berusaha menenangkan Mak Aminah, mengangkat tubuh tuanya yang sudah terlalu lemah. Namun hatinya tidak bisa ditenangkan. Hatinya hancur berkeping-keping. Anak yang ia lahirkan, ia besarkan dengan cinta, kini lenyap di telan bumi dalam wujud yang mengerikan. Dan malam itu, seluruh warga kampung sepakat, kejadian ini tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka akan menjadikannya cerita turun-temurun, agar anak-anak mereka tahu betapa besar dosa seorang anak yang berani durhaka kepada ibunya. Beberapa hari setelah peristiwa mengerikan itu, desa kecil di Jawa Timur itu berubah menjadi tempat yang sunyi namun penuh renungan. Kejadian Sari, seorang gadis muda yang berakhir menjadi ular berkepala manusia lalu lenyap di telan bumi, menjadi buah bibir tak hanya di kampung itu, tapi juga sampai ke desa-desa sekitarnya. Orang-orang berdatangan, bukan untuk sekadar melihat, tapi untuk mengambil pelajaran. Di rumah sederhana berdinding bambu, Mak Aminah menjalani hari-harinya dengan tubuh lemah. Luka di kepalanya masih terasa perih akibat siraman sayur panas. Namun luka di hatinya jauh lebih dalam daripada luka fisik. Ia kini hidup seorang diri, tanpa lagi ditemani anak yang selama ini ia besarkan dengan penuh cinta. Meski demikian, bibirnya tidak pernah berhenti berzikir. Air matanya tidak pernah berhenti mengalir dalam sujud-sujud panjang di malam hari. Ya Allah, Engkau Maha tahu isi hati hamba MU. Aku sudah maafkan anakku. Aku ikhlas. Ampunilah dia meski ia durhaka padaku. Jangan biarkan ia tersiksa di alam sana. Doa itu terus terucap lirih dari bibirnya. Warga kampung sering berkunjung, bukan hanya untuk menjenguk, tapi juga untuk meminta nasihat. Setiap kali ada anak yang membentak orang tuanya, orang-orang dewasa akan berkata, "Ingatlah Sari." Setiap kali ada remaja yang mulai angkuh kepada ibunya,
Mereka diingatkan dengan kisah nyata itu. Dan setiap kali orang tua merasa diabaikan, mereka menangis teringat bagaimana sabarnya Mak Aminah menghadapi anaknya. Suatu sore, di depan beberapa ibu-ibu yang menemaninya, Mak Aminah berkata dengan suara pelan, "Nak, kalau kalian punya anak, didiklah dengan kasih sayang, tapi jangan biarkan mereka lupa pada adab terhadap orang tua. Jangan biarkan mereka lalai. Karena durhaka itu bukan hanya melukai hati orang tua, tapi juga mengundang murka Allah." Kata-kata itu membuat siapapun yang mendengar merinding. Sebab keluar dari mulut seorang ibu yang sudah merasakan luka paling dalam, disakiti anaknya sendiri, lalu menyaksikan anaknya binasa dengan cara yang mengerikan. Hari-hari berlalu, dan meski tubuhnya semakin renta, Mak Aminah tetap berusaha tabah. Ia tidak lagi mengeluh soal kemiskinan atau kesepian. Baginya, hidup hanyalah ujian. Dan ujian terbesar dalam hidupnya sudah ia lalui, kehilangan anak satu-satunya dengan cara yang sangat memilukan. Kisah Sari menjadi pelajaran abadi di kampung itu. Tidak ada seorang pun yang berani meremehkan doa dan restu seorang ibu. Tidak ada seorang pun yang berani main-main dengan kedurhakaan. Anak-anak muda sering dipanggil ke rumah Mak Aminah, mendengarkan nasihatnya dengan air mata berlinang. Mereka sadar, apa yang pernah terjadi bisa menimpa siapa saja, jika hati keras dan mulut tak terkendali terhadap ibu. Malam-malam di rumah sederhana itu masih dipenuhi doa. Dalam setiap sujudnya, Mak Aminah selalu menutup dengan kalimat yang sama. "Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih. Sayangilah anakku yang sudah Engkau ambil. Meski ia durhaka, ia tetap darah dagingku. Jangan biarkan ia tersiksa. Aku ikhlas, aku pasrah kepada MU." Dan dengan doa itu, kisah tragis Sari tidak hanya menjadi cerita tentang azab, tapi juga tentang betapa luasnya cinta seorang ibu. Cinta yang tak pernah pudar meski disakiti, cinta yang tetap tulus meski balasannya adalah luka. Bagi siapapun yang mendengar, kisah ini bukan sekadar cerita menyeramkan. Ia adalah peringatan hidup, bahwa durhaka kepada ibu adalah jalan tercepat menuju kehancuran, sementara berbakti padanya adalah pintu keberkahan yang tak ternilai. Malam itu, di desa yang tenang, suara azan Isya berkumandang. Warga berbondong-bondong ke masjid. Hati mereka masih dipenuhi bayang-bayang kejadian tragis itu. Dan setiap kali mereka menundukkan kepala dalam doa, mereka selalu teringat satu hal, jangan pernah menyakiti hati seorang ibu, karena murkanya bisa menjadi sebab kebinasaan, namun doanya bisa menjadi sebab keselamatan. Kisah Sari adalah peringatan nyata bahwa durhaka kepada orang tua, terlebih kepada seorang ibu, hanya akan membawa petaka. Kasih sayang ibu begitu luas, meski sering disakiti ia tetap mendoakan anaknya. Namun murka seorang ibu dapat menjadi sebab turunnya murka Allah. Setiap anak wajib menyadari bahwa berbakti kepada orang tua adalah pintu keberkahan hidup, sementara mengabaikan dan menyakiti mereka hanya akan menjerumuskan pada kehancuran. Jangan menunggu penyesalan datang terlambat. Selagi ibu masih ada, bahagiakanlah ia dengan tutur lembut, kepedulian, dan doa yang tulus. Karena ridha Allah terletak pada ridha ibu, dan murka Allah terletak pada murka ibu.